Oke, selamat siang Ananda sekalian. Selamat siang, Siap, Pak. Pak. Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat, Bang. Iya. Bapak berharap kita dalam keadaan kondisi fit. Ini sudah siang hari. Jadi kita akan memulai pelajaran, tapi sebelumnya saya absen dulu. Sebelum saya absen, kita melaksanakan doa bersama dulu supaya kegiatan proses pembelajaran kita ini bisa berjalan dengan lancar. Maka saya harap Ananda aliran pimpinlah dulu doa supaya kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan lancar. Silakan. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada teman-teman semua. Sebelum kita akan memulai proses pembelajaran kita hari ini, maka terlebih dahulu kita akan serahkan diri kepada Yang Kuasa. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Iya, terima kasih atas kesediaan Ananda aliran memimpin doa. Nah, untuk berikutnya, sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran ini, kita menyanyikan lagu nasional dulu, salah satu dari lagu nasional kita. Untuk kali ini saya mintakan buat Ananda Eka Karyawati memimpin lagu. Silakan. Ya Pak, baik kita akan menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa, Tiga, ya. Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa kita air pasti jaya untuk selama-lamanya. Terima kasih. Baik. Kemudian kita absen dulu ya Anda semua. Ya, Pak. Febriani. Hadir, Pak. Eka. Hadir, Pak. Rofamati. Gulu. Onius Jendratu. Hadir, Pak. Januari Jai. Aliran Mas Lembu. Hadir Pak. Gantilisman Gulu. Hadir, Pak. Tafaugo. Hadir, Pak. Akibat Laya. Hadir, Pak. Arman Rius. Hadir, Pak. Ya, hadir mana kamunya? Ini, Pak. Oke, hadir semua kita ya. Baik. Ya, Pak. Terima kasih buat Ananda sekalian. Nah, materi yang kita bawakan, yang dibawakan Bapak hari ini adalah mengenai sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, untuk Ananda semua saya tanya dulu. Masih kita punya orang tua? Yung demikian. Rasanya bertembak kelompok lagi. Punya, Pak. Semua masih punya orang tua? Iya. Pak. Nah, kenapa Bapak tanyakan seperti itu? Kita kan berbicara mengenai kekuasaan negara. Jadi kekuasaan negara itu secara dasarnya ada kemiripan dengan bagaimana kita di rumah. Rumah juga sebagai keluarga kelompok terkecil mempunyai struktur. Ada orang tua sebagai kepala keluarga, ada kita anak-anaknya sekalian. Nah, tentu saja dalam keseharian kita bisa melihat secara tidak kita sadari bahwa yang memiliki kekuasaan di situ adalah yang dinamakan kepala keluarga. Ya. Nah, dalam kegiatan kehidupan kita sehari-hari, tentu saja orang tua selalu mendistribusikan beberapa kegiatan-kegiatan yang harus kita laksanakan.
dilaksanakan sebagai anggota keluarga tersebut. Nah, misalkan tugas aliran massa untuk nanti sore cuci piring, nah, ya kan? Siap, Pak, siap. Akan saya laksanakan. Iya, baru kemudian pengelolaan kebersihan rumah, mungkin kakaknya dari aliran massa atau adiknya. Nah, itu semua adalah dilakukan oleh orang tua yang terdiri dari ayah dan ibu. Maka dari itu, negara juga demikian. Ada pembagian di situ. Tapi sistemnya gimana? Kalau di rumah, sistem itu dilakukan bukan berdasarkan hukum tertulis. Itu hanya berbagai tata cara secara kebiasaan turun-temurun. Nah, kalau negara diatur dengan beberapa konsep undang-undang. Kemudian untuk mengerjakan semua pekerjaan negara dalam pemerintahannya, maka dibuatlah beberapa lembaga-lembaga pemerintah dan dibagi-bagilah beberapa kekuasaan tersebut. Nah, untuk lebih memahami konsep kita hari ini, maka Ananda sekalian, saya ajak untuk menikmati atau menyaksikan dulu tayangan yang Bapak sampaikan ini. Kemudian nanti bisa ditanggapi dari tayangan tersebut. Yang kemudian nanti akan saya bagi beberapa kelompok ya Ananda. Oke, bersedia melihat tayangan ini ya? Iya, Iya, Pak. Bikin nggak boleh minum lagi, udah waktuku. Betul. Iya. Dan pemerintahan negara tentang sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Bagian yang pertama, macam-macam kekuasaan negara. Pasti akan muncul pertanyaan, kekuasaan itu apa sih? Nah, secara sederhana, arti kekuasaan dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahnya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kekuasaan negara itu? Mari kita lihat teori dari para ahli. Yang pertama yaitu John Locke. Menurut John Locke, kekuasaan negara dapat dibagi menjadi 3 macam, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan federatif. Kekuasaan legislatif, menurut John Locke, yaitu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Kemudian kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran terhadap undang-undang tersebut. Sedangkan kekuasaan federatif, menurut John Locke, yaitu kekuasaan untuk melaksanakan hubungan dengan luar negeri. Kemudian, pendapat-pendapat John Locke tersebut disempurnakan lagi oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu, kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membentuk atau membuat undang-undang, sama seperti John Locke. Kemudian kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tersebut. Kemudian kekuasaan yudikatif menurut Montesquieu yaitu kekuasaan untuk mempertahankan undang-undang, termasuk kekuasaan untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Nah, seperti yang dijelaskan tadi, pendapat dari Montesquieu ini adalah merupakan penyempurnaan dari pendapat John Locke. Kekuasaan federatif oleh Montesquieu dimasukkan ke dalam kekuasaan eksekutif. Fungsi mengadili dijadikan kekuasaan yang berdiri sendiri. Ketika kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang berbeda yang sifatnya berpisah. Teori ini kemudian disebut trias politika. Selanjutnya kita masuk di bagian yang kedua, konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Bagaimana sih konsep trias politika di Indonesia? Yang pertama adalah lembaga eksekutif. Di dalamnya ada presiden dan wakil presiden dan lembaga kementerian dan non-kementerian. Yang kedua, lembaga legislatif. Di dalamnya ada MPR dan DPR. Dan yang ketiga, lembaga yudikatif. Di dalamnya Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Lalu, apa sebenarnya konsep pemisahan dan pembagian kekuasaan itu? Kusnardi dan Ibrahim, menurut mereka, istilah pemisahan kekuasaan dan pembagian kekuasaan merupakan dua istilah yang memiliki pengertian yang berbeda. Menurut mereka, pemisahan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu terpisah-pisah dalam beberapa bagian, baik mengenai organ maupun fungsinya. Artinya, lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif merupakan lembaga yang terpisah
bisa berdiri sendiri tanpa memerlukan koordinasi kerjasama. Sedangkan pembagian kekuasaan menurut mereka adalah membagi kekuasaan negara dalam beberapa tetapi tidak terpisahkan. Yang artinya di antara bagian-bagian ini dimungkinkan adanya koordinasi dan kerjasama, adanya sebuah sistem saling membutuhkan, melengkapi dan mengawasi jalannya sebuah pemerintah negara. Lalu, bagaimana dengan sistem kekuasaan di Indonesia? Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penerapan pembagian kekuasaan di Indonesia terdiri atas dua bagian, pembagian kekuasaan secara horizontal dan pembagian kekuasaan secara vertikal. Pembagian kekuasaan horizontal berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara horizontal, pembagian kekuasaan negara dilakukan pada tingkat pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang masing-masing di dalamnya terdapat 3 jenis kekuasaan inti, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan secara vertikal. Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah yang tiap-tiap daerah provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Berdasarkan ketentuan tersebut, pembagian kekuasaan secara vertikal di Indonesia berlangsung antara pemerintahan pusat hingga pemerintahan daerah. Kemudian pasal 18 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan pemerintah daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat. Dengan asas tersebut, pemerintah pusat menyerahkan wewenang pemerintahan kepada pemerintah daerah otonomi untuk mengurus dan mengatur sendiri urusan pemerintahan di daerahnya, kecuali urusan atau kewenangan yang berkaitan dengan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, justisi, agama, moneter, dan fiskal. Ya, demikian anak-anak. Itulah gambaran tadi mengenai materi kita untuk pertemuan kali ini. Nah, kemudian dari video itu saya minta tanggapan dari beberapa siswa kami, tapi sebelumnya saya bagi dulu beberapa kelompok kita ya, Anda sekalian. Coba dengarkan. Untuk kelompok pertama, Febriani, Rofamati Gulu, Onius Jendrato. Untuk kelompok yang kedua, Eka, Ganti Lisman, Januari J. Untuk kelompok yang ketiga, Aliran Mas Lembu, Armanius Hulu, Tafaugo, kemudian akibat layak. Jelaskan ya anak-anak? Jelas, iya. Kita tadi sudah melihat, sudah jelas? Kita tadi sudah melihat bagaimana tampilan video yang Bapak tampilkan terkait dengan materi. Maka Bapak terangkan dulu apa manfaatnya kita membahas ini tentang kekuasaan negara ini. Manfaatnya adalah supaya kita dalam konteks bernegara bahwa kita tidak memberikan sikap yang negatif terhadap kekuasaan itu sendiri. Tetapi kita harus bersikap positif bahwa kekuasaan itu dikelola untuk berjalannya roda pemerintahan. Nah, kemudian apa tujuan kita membahas ini? Tujuan kita membahas ini adalah agar Anda semua mampu mendeskripsikan apa itu sebenarnya yang dikatakan kekuasaan negara Republik Indonesia. Yang kedua, mampu mengidentifikasi itu siapa-siapa aja mereka yang ada di dalam kekuasaan negara Republik Indonesia itu. Kemudian menganalisis bagaimana penerapan kekuasaan itu di Indonesia. Maka sesuai dengan pembagian kekuasaan tadi yang kita kenal dengan sebutan trias politika yang berkembang di berbagai negara yang telah disempurnakan oleh Montesquieu, maka dalam hal ini ada di situ tadi apa yang dikatakan lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Nah, ketiga lembaga itu adalah
ketiga lembaga kekuasaan yang ada di Indonesia. Yang konsepnya adalah konsep pembagian kekuasaan, bukan pemisahan kekuasaan. Maka dengan itu, para kelompok yang sudah saya bagi menjadi 3 kelompok, tolong ini supaya didiskusikan masing-masing. Tapi sebelumnya anak-anak sudah kumpul dalam kelompoknya? Sudah Pak. Sudah? Ya Pak. Oke. Nah, untuk beberapa kelompok ini tolong dibahas mengenai ini. Untuk kelompok pertama adalah kekuasaan konstitutif. Dasar hukumnya apa? Tugas dan wewenangnya apa? Kemudian untuk kelompok yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dasar hukumnya apa? Tugas dan wewenangnya apa? Kemudian kekuasaan yudikatif. Dasar hukumnya apa? Dan tugas dan wewenangnya apa? Itulah dulu dibahas oleh beberapa kelompok. Saya kasih waktu dan kesempatan nanti kalau sudah siap, masing-masing kelompok bisa menyampaikan hasilnya, baru nanti Bapak bimbing untuk ke kelompok yang lain supaya bisa menanggapi. Paham kan anak-anak sekalian? Paham, Pak. Oke, silakan. Akibat Leia mana? Akibat. Udah keluar akibat Laya. Keluar. Udah keluar dia. Wah, kenapa keluar? Bandel. Bandel dia? Ya. Aduh. Perlu dipanggil orang tua Pak. Panggil orang tua? Pak. Akibat. Siapa wali kelasnya anak-anak sekalian? Bapak Udah bisa dilaporkan itu. News. wali kelas kami Pak, Bapak Hendro Tambunan. Iya. Iya, Bisa dikasih tahu nanti sama Bapak itu ya. iya Boleh Pak. Pak, boleh. Masa udah kelas 10 SMA masih bandel-bandel. Enggak, Pak. Katilisme Pak, ketenang. Iya. Iya. Jangan Laonius. Anak-anak sekalian, untuk berikutnya mohon aktif di ruang diskusi nanti ya. Iya Pak. Ya, Pak. Gimana Febriani, udah Berapa? siap? Januari J, Ananda Januari J udah siap?
Sudah, Pak. Oke. Kuliah dia Pak. Kuliah dia Pak. Dan tenang dia. Kamu di kelompok 2 kan, Nak? Iya, Pak. Bandel orang itu Pak. Jangan diikuti bandel-bandel. Udah SMA, nanti mau jadi apa nih kalian Anda? Siapa yang mau jadi guru? Angkat Saya mau tangan. jadi polisi, Pak. Polisi. Ya. Jadi poluan, Pak. Poluan. Hmm. Oh, coba dulu, jawab dulu Ibu Eka. Mau poluan kata si ganti Lisman. Saya jadi presiden Pak. Oke, mantap. Presiden. Jadi lembaga eksekutif nanti ya. Iya. Nanti saya hujung menteri saya Ibu Eka Pak. Iya. Masing-masing siswa udah dibagi buku paket kan? Buku paket. Sudah, Pak. Informasi mengenai tugas kelompok yang Bapak kasih ada di halaman 6 dan halaman 7. Iya, Pak. Ya, Pak. Seharusnya sudah belajar tadi malam. Iya, Pak. Hujan Pak. Hujan. Iya. Lebih enaklah hujan belajar, nggak kemana-mana. Tidak tidur Pak. Pak. Tidur. Aduh. Tapi mau polisi kok tidur. Masih lama Pak. Masih lama. Iya. Baru kelas 10 kami Pak. Ada yang cabut, Pak. Siapa itu? Akibat. Ibadah iya. Oke. Ketua kelasnya nanti dicatat namanya yang cabut ya. Berkasih tahu sama wali kelasnya. Ya. Sering-sering cabut itu loh, Pak. Iya. Iya. Keluar masuk dia. Berarti wali kelasnya gimana untuk berinteraksi dengan orang tuanya kurang ya? Tidak, Pak. Sibuk Pak. Wali kelas Pak. Sibuk. Iya ada PPG, Pak. Sibuk PPG. Oh, lagi PPG. Iya, sibuk PPG, Pak. Udah bisa dikasih SPO itu sama akibat lah ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Oke, kita mulai dari kelompok 1 yang sudah bisa. Apa Boleh, itu? Pak. Boleh, Pak. Apa dasar hukum pembentukan tadi lembaga eksekutif ya? Iya, Pak. Oke, mana Bapak anak-anak Darul Famati Gulu? Coba kasih tanggapannya dulu. Iya, Pak. Atau saya tampilkan lagi tugasnya, mana tahu nggak lihat tadi? Sudah, Pak. Sudah. Udah bisa, Dari Pak. sini. Dari kelompok 3, Pak. Oke, dari kelompok 3 duluan. Oke, silakan Iya, Anda aliran. Iya, terima kasih dulu Pak atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 3 menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai kekuasaan yudikatif, Ya. di mana itu biasanya disebut sebagai kekuasaan kehakiman, Ya, betul. yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan ini dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi sebagai ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Oke, Sekian, bagus. terima kasih. Saya Pak, kembalikan, oke. Pak. Bagus untuk Ananda aliran. Mari dulu tepuk tangan dulu. Kita berikan aplaus dulu. Nah, bagaimana dengan kelompok yang lain, kelompok yang ketiga, bagaimana tanggapan Ananda sekalian tentang tanggapan dari kelompok 1 mengenai kekuasaan yudikatif? Dari yang dibaca Ananda aliran itu, mana yang menurut kalian itu hukum dasar pembentukannya dan tugas dan wewenangnya? Tadi Ananda aliran sudah jelas dan itu sudah benar dari yang disampaikannya. Mana itu yang dasar hukumnya
pembentukan lembaga yudikatif itu dan mana yang menjadi tugasnya? Ada yang bisa jawab? Saya Pak. Oke, silakan. Ananda Januari Jai. Iya, kekuasaan yudikatif atau disebut dengan kekuasaan kehakiman yang kekuasaan untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan. Iya, Kekuasaan ini betul. dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian. Iya, betul kali, pas. Ada dari sini Pak. Oke, Dari silakan telepon. Ananda Gantilisman, silakan. Ini mengenai kekuasaan kehakiman. Ya, Menurut 24 ini adalah kekuasaan Mahkamah Agung berwenang mengadili para tingkat kasasi, menguji dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan mempunyai wewenang yang lainnya diberikan oleh undang-undang. Itu menurut saya Pak. iya pas, betul. Ya, dan Iya. pasal 24 itu, ya, ayat 2 itu, itulah menjadi dasar hukumnya, ya kan? Ya Pak. Iya. Baru kemudian mengenai penyelenggaraan peradilan itu, itulah yang menjadi tugas dan wewenangnya. Ya. Oke, terima kasih. Sudah ada yang menanggapi yang lain, kelompok yang lainnya tentang tugas yang sudah diberikan. Kelompok 2 tentang Kelompok apa dua, tadi? Oke, kelompok 2 sudah ada yang Pak. menanggapi. Sekarang kelompok 2 menjawab dulu apa yang menjadi tugasnya tadi. Oh, tentang kekuasaan eksekutif Pak. Oh, coba biar ditanggapi Ya. temannya nanti. Berdasarkan tadi dari video yang sudah ditampilkan dan diberikan tugas kepada kami oleh Bapak, dan saya menampilkan mewakili teman-teman kelompok 2 hasil diskusi kami, yaitu adalah kekuasaan eksekutif untuk menjalankan undang-undang dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden sebagaimana ditegaskan dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demikian Pak. Ya, bagus, sangat akurat, sama seperti jawaban aliran Mas Lembu tadi, akurat. Bisa ditanggapi dengan yang lainnya. Kembali saya organisir jawaban dari Ananda Yunari. Menurut kelompok yang lain, mana itu yang menjadi dasar hukumnya, mana itu yang menjadi wewenangnya. Coba tanggapi lagi oleh kelompok yang lain. Silakan. Mana Ananda Tafaugo Tafalinus Gulo? Ya Pak. Coba dijawab nak, dibantu temannya nak, dibantu. Bagaimana Pak di kekuasaan eksekutif Pak ya? Iya, yang sudah dijawab oleh rekanmu tadi, Januari Jai. Dari yang disampaikan Januari Jai itu, mana yang menjadi dasar hukum, mana yang menjadi tugas dan wewenang lembaga eksekutifnya. Ya Pak ya. Oke, ayo nah. Kalau dari kelompok lain bisa langsung kasih angkat tangan aja ya. Ya, dari sini Pak. Oke, silakan. Nanda Liran. Tentunya dari apa yang telah kami analisa tadi Pak, bahwa yang menjadi kedudukan undang-undang yang mengatur tentang kekuasaan eksekutif itu termuat dalam pasal 4 ayat 1 Pak ya. Iya, di mana betul. itu ditegaskan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Terima kasih Pak. Oke. Tepuk tangan dulu untuk aliran Mas Lembu karena dia sudah melengkapi jawaban dari teman kita. Berarti pasal 4 ayat 1 itu menjadi dasar hukum. Iya. Yang lain, Tapogo udah siap? Ananda Tapogo? Kurang sehat ya? Enggak Pak, ini Pak. Halo Pak. Halo. Ribut dia Pak, ribut. Iya, enggak Belakang. Pak. Enggak ribut Pak, saya tenang Pak. Apa yang Ini Pak. menjadi wewenang atau tugas eksekutif? Iya Pak, ini ada beberapa itu
tentang kekuasaan eksekutif, Pak. Ada Ya. wewenangnya. Kita tahu dulu seperti yang dijelaskan Bapak dari awal. Ya, Bapak memberikan contoh adalah satu keluarga. Ya. Ya, tentu di situ satu keluarga itu, Pak, ada kepala keluarga. Ya, betul. Berarti yang kepala keluarga itu adalah memerintahkan atau memberi masing-masing tugas kepada anaknya atau kepada siapapun yang ada dalam Anggota satu keluarganya kan? ini apa? Nah, ini Pak, tugas dan wewenang kita tahu dari negara, ya, yaitu presiden, ya, Presiden Joko Widodo, ya kan, itu presiden kita sekarang. Ya, Iya. berarti untuk nggak mungkin semua presiden itu menguasai semua, ya. Tentu ada yang ditugaskannya seperti apa, Pak? Itu termasuk kabinet atau menteri-menteri, ya. Berarti menteri itu adalah yang menjalankan atau membantu wewenang atau tugas dari presiden. Ya. Ya, itulah Pak menurut saya dari kekuasaan eksekutif itu, Pak. Oke, terima kasih Ananda Tafaugo. Berarti sudah mulai sedikit paham ya. Iya, Nah, Pak. Iya, Pak. kemudian kelompok tadi sudah eksekutif, sudah yudikatif, sekarang yang legislatif. Kelompok siapa tadi? Legislatif itu. Kelompok 1 ya? Iya, Pak. Iya. Bagaimana kelompok 1 mengenai Siapa tugas tadi kelompok 1 itu, Bang? kelompok 1 Febriani, Reformati Gulu, Oh, Onius Dendrato. oke saya, Pak. Oke, silakan Ananda. Ya, menurut saya, Pak, kekuasaan legislatif itu kekuasaan untuk membentuk undang-undang, Pak. Iya. Ya, kekuasaan ini dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Ya, jadi dasar hukumnya, Pak, dasar hukumnya adalah Iya. pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Iya. Dasar Negara Republik Indonesia. Oke. Ya, itu menurut kami di kelompok 1, Pak. Hasil diskusi. Iya. Dan apa yang menurut kelompok 1 itu sudah benar dan sudah lengkap. Di situ tertulis terjawab bahwa pembentukan legislatif itu dasar hukumnya adalah pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang kemudian kekuasaan legislatif ini adalah kekuasaan membentuk undang-undang, di mana undang-undang itu untuk dilaksanakan eksekutif. Nah, jadi dalam pertemuan ini sudah kita tayangkan video, sudah kita bentuk kelompok mengenai kekuasaan itu, dan sudah Bapak berikan contoh bahwa sebuah kekuasaan itu, negara itu tidak ada bedanya dengan kekuasaan atau organisasi yang ada di dalam keluarga. Sudah barang tentu siswa-siswa sekalian dari diskusi ini sudah memahami betul bahwa kekuasaan pemerintah negara itu adalah dibagi, ada yang membuat undang-undang, ada yang menjalankan undang-undang, dan ada lembaga yang mempertahankan undang-undang itu. Mempertahankan dalam arti kata melihat lembaga mana yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang itu, mereka melakukan tugas dan wewenangnya. Itu terdapat dalam kekuasaan yudikatif. Nah, kesimpulan dari pertemuan kita ini, siapa bisa menjawab kira-kira setelah mempelajari ini apa yang kalian dapatkan? Coba angkat tangan. Saya Pak, Oke, silakan. dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Oh, lanjut. Bagus, untuk ganti Lisman, bahwa pekerjaan lembaga pemerintah itu dilakukan
Untuk rakyat ya. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk Oke, rakyat. berarti menurut Ganti Lisman, lembaga yang menduduki lembaga kekuasaan negara itu juga berasal dari rakyat yang kita percayakan bekerja untuk rakyat. Begitu kira-kira ya Nanda Ganti Lisman? Ya, Pak. Pak. Oke, yang lainnya Nanda sekalian bisa Ada, kira-kira Pak. apa manfaat yang sudah kita pelajari dari ini? Ada Saya, Pak Pak. dari sini Pak. Dari sini Pak. Dari Iya Pak Pak Yudis yang dulu. iya yang telah jelaskan dan kesimpulannya Pak dari atas dan sampai selesainya kesimpulan menurut saya Pak ya. Ya, Eh, ini adalah yang menjalankan dan yang membuat undang-undang ini adalah kembali dari rakyat ya, yang membuat itu adalah rakyat atau utusan dari rakyat, dan yang menjalankan juga Pak adalah rakyat juga. Itulah Pak. oke. Terima kasih buat Tafaugo. Yang lain ada Eka, yang perempuan di mana ini semua? Dari sini, Pak. Oke. Silakan. Iya, terima kasih, Pak. Jadi untuk materi kita hari ini yang kami pahami di sini, Pak, itu kita ketahui dulu bahwa ada ketiga kekuasaan yang ada di Indonesia, yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan yudikatif, dan kekuasaan. Jadi yang sudah kita pahami di sini, Pak, yaitu kedudukan daripada ketiga kekuasaan itu dan di mana akan diatur kedudukan atau kekuasaan itu yang kami pahami, Pak. Terima kasih. Oke. Iya. Tanggapan saya terima sudah cukup bagus. Ada lagi yang lain? Tidak ada, Pak. Tidak ada lagi? Lepas, Pak. Tidak ada, Pak. Lepas. Iya, akan saya bantu bahwa kesimpulan daripada materi kita ini adalah bahwa pertama konsep sistem pembagian kekuasaan di Indonesia adalah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, di mana kekuasaan pemerintahan itu dipegang oleh seorang presiden, maka sistem pemerintahan kita dikenal dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang kedua, kesimpulan kedua bahwa pembagian kekuasaan dalam konsep kewilayahan, kita memiliki pembagian kekuasaan secara vertikal dan pembagian kekuasaan secara horizontal. Kalau dikatakan vertikal, tentu saja Anda sekalian sudah tahu ada konsep garis atas dan bawah atau bawah dari atas. Dalam hal ini konsep pemerintahan kita secara vertikal itu adalah adanya pemerintahan pusat dan wilayah-wilayah di bawahnya disebut dengan wilayah pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah itu terdiri dari daerah tingkat 1 itu yang kita sebut provinsi, dan daerah tingkat 2 itu yang kita sebut kabupaten dan kota. Secara horizontal berarti sederajat. Berarti pembagian kekuasaan antar lembaga-lembaga negara yang strukturnya sederajat, misalkan antar menteri. Nah, di daerah juga ada antar gubernur, antar bupati. Itulah kira-kira yang bisa kita simpulkan dari pertemuan ini. Nah, untuk pertemuan yang minggu depan kita ketemu di materi siapa yang tahu? Materi apa kita besok? Apa minggu depan? Saya, Pak. Ya. Pak. Pak. Oke. Kedudukan dan fungsi pemerintahan kementerian, Pak. Bagus, ya betul. Kedudukan dan fungsi kementerian. Tolong sebelum kita masuk minggu depan, bukunya dibaca. Kalau ada yang kurang dimengerti dan yang dibacanya di rumah, ada bapak untuk kalian semua. Iya. Les berikutnya apa kalian? Bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris, bagus. Nah, untuk menutup pertemuan kita, karena tadi kita membuka dengan doa, alangkah baiknya pertemuan kita ini juga kita akhiri dengan doa. Doa kali ini dipimpin oleh Ananda Ganti Lisman dulu. Silakan. Doa penutup, doa penutup.
Siapa? Oke, silakan Dua penutup. dua penutup. Saya, Pak. Iya, iya, iya. Ya, kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Dimulai. Selesai. Oke, selesai untuk anak-anak. Terima kasih atas kehadirannya Bapak. Sekarang ke kelas lain yang dulu ya. Oke, selamat siang Ananda sekalian. Selamat siang, Pak. Jahobu, Jauh. Horas, Horas. Horas, Marjua Jua. Jua. Oke.